Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah solusi menghadapi broken home. Saudara, setiap orang pasti mendambakan akan apa yang namanya kebahagiaan, terutama ketika anak-anak ada di dalam sebuah keluarga. Mereka tentu mendambakan keluarga yang utuh, keluarga yang baik, keluarga yang nyaman, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang berbahagia. Namun, ada kalanya tidak akan pernah terpikir bahwa suatu kejadian dapat terjadi. Dan inilah yang kemudian menyebabkan ada beberapa orang tidak siap menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, di mana ayah mereka meninggalkan keluarga atau ibu mereka meninggalkan keluarga, sehingga yang selalu menjadi korban adalah anak-anak. Dan inilah yang saya katakan broken home. Dan tidak sedikit anak-anak yang dari latar belakang keluarga broken home ini benar-benar mereka merasa terpukul, kecewa, mereka mengalami tekanan yang begitu hebat, bahkan mereka mengalami apa yang namanya depresi yang luar biasa. Dan itu sebabnya banyak anak-anak broken home, mereka kemudian lari ke hal-hal yang tidak benar, lari ke narkoba, lari ke free sex, lari ke minuman keras, ke dunia malam, dan lain sebagainya. Tentu hal ini tidak akan pernah menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, ketika Anda mengalami situasi seperti ini, Anda mengalami apa yang namanya keadaan di mana keluargamu benar-benar berantakan, ayahmu meninggalkan engkau, ibumu meninggalkan engkau, bahkan mungkin engkau adalah anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuamu. Mari kita harus dapat mencari solusi di tengah keadaan yang seperti ini. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan 3 solusi yang terbaik untuk Anda lakukan ketika Anda menjadi anak-anak yang ada di dalam kondisi keluargamu sedang mengalami broken home. Yang pertama adalah belajar menerima kenyataan. Ini sangat penting, saudara. Ketika kita tidak bisa menerima kenyataan dan kita selalu menyalahkan keadaan, dan kita selalu di posisi menjadi korban daripada perilaku orang tua kita, maka kita cenderung akan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan situasi, dan kita tidak akan pernah dapat mengucap syukur. Bahkan kita akan selalu ada di dalam kehidupan yang mengeluh, bahkan kita dapat menyalahkan Tuhan atas keadaan yang kita alami. Oleh sebab itu, mari belajar, terimalah kenyataan hidup ini. Hidup memang tidak mudah. Tidak ada yang menjanjikan hidup ini tanpa masalah. Ketika kita harus menghadapi fakta ini, belajarlah menerima kenyataan. Ingat bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Ini menjadi sebuah jaminan buat kita bahwa Allah tidak pernah merancangkan apa yang buruk. Bahkan dalam situasi keadaan yang mungkin menurut kita ini negatif, ini adalah hal yang terburuk, tapi kita harus percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik atas kehidupan kita. Yang kedua, saudara, belajarlah untuk memaafkan orang yang melukai kita. Efesus pasal yang keempat ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara,
Semakin Anda mengalami kekecewaan dan Anda tidak dapat melupakan peristiwa yang terjadi, maka Anda akan semakin mengalami tekanan dan depresi, bahkan Anda akan semakin kepahitan dan hatimu dikuasai oleh sakit hati. Tidak ada cara yang lain kecuali Anda harus belajar untuk mengampuni orang tuamu, mengampuni atas apa yang telah terjadi. Bahkan kau harus dapat berdamai dengan dirimu sendiri. Jangan menyalahkan siapapun, tetapi mari belajar lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ampunilah mereka yang telah melukai kita. Dan ketika kita mengampuni, maka itu akan membebaskan kita dari segala hal yang dapat membelenggu hidup kita. Dan ini adalah cara yang terbaik. Anda harus mengampuni. Melupakan saja tidak akan mungkin. Kenapa? Karena ketika kita melupakan, itu hanya sesaat. Karena suatu kali hal ini akan kembali muncul di permukaan. Tetapi ketika Anda belajar berani untuk mengampuni, maka ini akan benar-benar membebaskan kita dari segala yang jahat. Yang ketiga, saudara, mari jadikan firman Tuhan menjadi kompas dalam hidup kita. Saya menyadari ketika Anda kehilangan seorang figur, bagaimana orang tuamu yang seharusnya menjadi patron, contoh, teladan, namun mereka kemudian telah meninggalkanmu, dan ini memberikan sebuah hal yang sangat buruk. Tapi ingat baik-baik, ketika orang tuamu meninggalkanmu, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita yang baik, yang setia. Bahkan Ia adalah Bapa bagi anak-anak yatim. Itu sebabnya mari jadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-32 dikatakan, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Mazmur 119 ayat yang ke-30 dikatakan, aku telah memilih jalan kebenaran, setelah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Saudara, ketika kita menempatkan firman menjadi pedoman hidup kita, maka kita percaya bahwa ketika kita benar-benar berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka itulah kunci kita akan melihat sebuah masa depan. Ingat saudara, orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, maka masa depannya pasti benar-benar luar biasa. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang takut akan Tuhan mereka mengalami malapetaka atau apa yang buruk dalam hidup mereka. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka pasti akan mendapatkan penyertaan, perlindungan, bahkan mereka akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Itu sebabnya mari jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu, maka hidup kita akan berjalan di dalam takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan kita pasti akan menerima segala janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari, ketika hari ini Anda mengalami broken home, jangan putus asa, jangan kecewa. Ingat sekali lagi, belajarlah menerima kenyataan, belajarlah untuk mengampuni orang-orang yang melukaimu, dan mari kita harus jadikan firman Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.